Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji syukur tentunya hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa istiqomah melanjutkan jejak langkah perjuangan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa kita sebentar lagi akan melewati salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra, ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya hitungan-hitungan bulan dalam satu tahun sebagaimana yang telah ditetapkan adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan spesial kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana 4 bulan ini adalah bulan haram. Maknanya bulan yang penuh dengan kesucian. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sesekali kalian melakukan kezaliman pada bulan ini. 4 bulan haram ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka 4 bulan ini dilarang di dalamnya kita melakukan segala macam bentuk aktivitas maksiat ataupun kezaliman, gitu sih. Apalagi perperangan. Karena bangsa Arab dulu, Pak, ya. Kenapa dua bulan ini disebut dengan 4 bulan ini disebut dengan bulan haram? Yang pertama karena tadi diharamkan berperang di dalamnya. Karena bangsa Arab dulu suka, salah satu hobinya adalah berperang. Yang kedua, diharamkan di dalamnya segala bentuk macam kezaliman dan kemaksiatan. Maka Masya Allah bulan Dzulqa'dah ini sudah mau selesai, dan insya Allah kita akan menghadapi yang namanya bulan Dzulhijjah. Terdapat sebuah aktivitas yang luar biasa mulianya di bulan tersebut, yaitu ibadah haji sebagaimana yang kita telah ketahui bersama. Maka mari sama-sama kita galakkan, sama-sama kita sebarkan bahwasannya pada bulan-bulan inilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala macam amalan. Ya, kalau itu amalannya amalan yang soleh, maka Allah pun akan melipat gandakannya. Begitu juga kalau itu amalan yang toleh atau amalan maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Maka hendaknya di 4 bulan haram ini kita jaga betul diri kita, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, dan mari sama-sama kita perbanyak amal di dalam 4 bulan haram ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tapak tilas perjalanan kisah hidup
ya, seorang yang paling mulia dan orang yang paling Allah cintai di muka bumi, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah kejadian yang luar biasa besarnya, dicatat oleh sejarah dan juga dicatat oleh Al-Qur'anul Karim. Kejadian ini merupakan awal permulaan, ya, yang menandakan akan munculnya Rasul baru. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ini, ya, kebanyakan mereka mengandung agamanya agama antara agamanya Nabi Isa atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berita kemunculan Nabi terakhir dan Rasul terakhir ini membuat, ya, dua kubu ini saling berselisih. Yang satu mengatakan dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, bahwasannya nanti Rasul terakhir itu akan keluar dari golongan kami, dan yang satu, ya, mengatakan tidak, nanti Rasul terakhir akan keluar dari kelompok kami, gitu. Maka kejadian peristiwa terbesar ini dicatat dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu tentang kejadian perang gajah. Kita akan membahas sedikit awal mula bagaimana sih perang gajah ini bisa terjadi. Di dalam Al-Quran kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, surah Fil dan surah Al-Quraisy atau surah Quraisy. Dua surah ini merupakan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya ternyata. Para ulama tafsir mengatakan dua surat ini merupakan surat yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah surah Quraisy, gitu. Surah Quraisy ini membicarakan tentang kebiasaan orang Arab, terutama suku Quraisy pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ilafi Quraisy, gitu ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Nah, sebagaimana kita jelaskan pertemuan yang lalu, bahwasannya orang-orang Quraisy ini gemarnya, yaitu kalau musim panas mereka akan melakukan perjalanan ke Yaman, gitu. Kalau musim dingin mereka akan melakukan perjalanan ke Yaman. Kalau musim panas, ya, as-saif, mereka akan melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dua negeri ini merupakan negeri yang luar biasa, ya, super power pada masa itu, ya. Wilayah Syam dipimpin oleh bangsa Persia, sedangkan wilayah Yaman itu dipimpin oleh bangsa Arab yang mayoritas agamanya adalah Kristiani. Asal muasal terjadinya perang gajah, nah ini menariknya Bapak Ibu sekalian. Karena seringnya bangsa Arab, terutama kaum Quraisy, melakukan perjalanan antara Makkah dan juga Yaman, maka di situ terjadi saling pertukaran budaya. Terjadilah pertukaran budaya. Sehingga apa? Sehingga banyak orang-orang Kristen di Yaman itu berpindah agama menjadi agamanya bangsa Arab pada masa itu. Nah, karena demikian maka orang Yaman ini pada musim haji, ini volumenya terlalu besar ya Mas, berdengung. Apa bisa dikecil? Saya sudah jauh badan. Jadi orang-orang Yaman ini yang sudah mengikuti ajarannya bangsa Arab pada masa itu kalau musim haji Bapak Ibu sekalian itu berbondong-bondong melaksanakan dan juga pergi ke Ka'bah. Melihat hal ini, Abraha, sang raja pada masa itu di wilayah Yaman, melihat kejadian ini, Abraha merasa iri, gitu.
Maka dibangunlah sebuah bangunan yang luar biasa besarnya, megahnya di Yaman tersebut, ya, gereja yang mana ini nanti maksudnya adalah untuk menandingi Ka'bah. Jadi Abraha sengaja membangun sebuah gereja yang luar biasa besar megahnya agar apa? Agar orang-orang Yaman tidak usah pergi lagi ke Ka'bah. Cukup masuk ke gereja saja yang mewah dan fasilitas lengkap, ya. Oh, ada Jumat berkahnya gitu ya. Kalau kita sekarang kan ada Jumat berkahnya masjid gitu ya. Pokoknya fasilitas diadakan lengkap lah di gereja tadi sama Abraha. Mendengar kabar tersebut, ya, nah ini Pak, luar biasanya orang Arab itu Pak. Orang Arab ini salah satu keunikannya Pak, itu punya berbagai macam cara, ya, untuk membalas sesuatu. Nah, ini uniknya orang Arab. Jadi orang Arab tuh tidak mau kalah, gengsinya tinggi, gitu ya. Sampai sekarang itu masih ada orang-orang Arab itu punya harga diri yang tinggi. Nah, ini diantara buruknya sosial mereka, ya, ada beberapa kebaikan yang mungkin bisa kita contoh. Yang pertama, mereka sangat menghargai, menghormati harga diri. Itu dibela mati-matian Pak. Makanya bangsa Arab tuh sering terjadi perang suku. Kenapa? Mereka tidak terima kalau salah satu di antara anggota sukunya tadi dilecehkan atau disakiti gitu kan. Mendengar kabar si Abraha tadi membuat tandingan Ka'bah, maka salah satu orang dari Bani Kinanah, nah ini kemarin kita sudah belajar nasab Rasulullah, Bani Kinanah, salah satu anak dari, ya, Bani Kinanah itu berinisiatif, ya. Jadi dia ini berinisiatif apa? Ingin menjelekkan tempat Abraha tadi, karena kan dia pikir, wah, si Abraha ini membangun bangunan yang menandingi Ka'bah. Sedangkan pada masa itu Pak, meskipun mereka orang jahiliyah, meskipun mereka orang musyrik, itu mereka sangat luar biasa menghormati Ka'bah Pak. Sangat benar-benar menjaga Ka'bah itu. Tidak terima kabar tersebut, akhirnya Pak, si pemuda tadi pergi Pak dari Ka'bah ke Yaman, dari Mekah ke Yaman. Nah, sampai di Yaman, ya, mohon maaf, pemuda tadi, ya, buang kotoran, kemudian kotorannya tadi Pak itu ditempelin di dinding-dinding gereja. Nah, ini luar biasa ini orang-orang Arab nih, kalau sudah apa istilahnya, jahilnya tidak ketolongan gitu. Mengetahui kejadian tersebut, Abraha marah Pak. Abraha marah, ya, sehingga dibuatlah pengumuman siapa yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum mati sama dia. Terdengarlah kabar bahwasanya yang melakukan tadi adalah dari Bani Kinanah, ternyata orang Mekah. Maka karena Abraha dari awalnya sudah iri, akhirnya timbullah amarah, dendam, kesumat. Abraha mengumpulkan 60.000 Pak, Masya Allah, besar, 60.000 pasukannya. Iya, ini dulu negara superpower itu Yaman dan Syam yang memegang kekuatan gitu kan. Akhirnya Abraha mengumpulkan 60.000 pasukannya, ya, yang dilengkapi dengan 13 gajah besar-besar Pak. Jadi gajahnya tidak banyak, cuma 13. Maka berangkatlah Abraha menuju ke Makkah, menuju ke Ka'bah. Ya. Para ahli sejarah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun tempat yang didatangi oleh tentara Abraha tadi, melainkan tempat tersebut luluh lantak, hancur. Karena marah sekali dia, gitu kan. Siapa yang berani menghina bangunan gereja tempat ibadah kami, kata mereka. Akhirnya singkat cerita sampai di sebuah lembah namanya Maghmas. Bapak-bapak kalau yang haji umroh, kalau mutawifnya pernah mengenalkan lembah Maghmas. Lembah Maghmas itu berada di luar kota Mekah, ya. Di sebelum masuk kota Mekah ada sebuah lembah yang ditutupi perbukitan namanya Maghmas. Nah, di lembah itulah
Abraha istirahat karena sudah dekat nih Ka'bah. Sesampai di sana ternyata ada barang-barang milik punya kaum Quraisy. Disitalah Pak Bu, disita barang-barang tadi kan, dijarah kembali, dijarah ya. Termasuk 200 untanya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Nah ini mendengar kabar bahwasanya 200 ontanya tadi diambil oleh Abraha, ya, Abdul Muthalib tidak terima, kemudian langsung mendatangi Abraha. Gentle Pak orang Arab tuh, dia tidak takut 60.000 orang, dia tidak takut ya kalau hartanya diambil. Nah makanya Pak ya, kalau sudah orang Arab itu berperang, itu susah Pak untuk ya. Makanya luar biasa dulu para sahabat ya, dididik oleh Rasulullah SAW bagaimana melakukan penaklukan. Karena kalau orang Arab ini sudah semangatnya perang Pak, semangatnya gelut, nah itu tidak mau kalah sampai tetes darah penghabisan gitu kan. Makanya ya para veteran Amerika tuh Pak dalam sebuah novelnya itu menyebutkan orang-orang Afghanistan dulu ketika mereka sedang berjuang gitu kan, itu disebutkan bahwasannya mereka tidak pernah menemukan bangsa seperti ini. Uni Soviet ya, Vietnam yang segitu hebohnya itu kalah dengan bangsa Arab. Kalau orang Arab sudah maju itu Pak, itu pantang untuk pulang. itu bahasanya gitu. Seperti Umar bin Khattab, kalau sudah maju pantang untuk pulang. Pulang harus menang, kalau enggak tinggal nama. Itu makanya orang kalau berang sama Arab itu mikir-mikir. Ya, kalau enggak percaya Pak, coba cari masalah sama Arab Kliwon itu, Pak, pasar Kliwon. Nah, kalau enggak selesai urusan di situ, itu bisa bergawat itu Pak. Ini sedikit apa istilahnya? Sedikit info. Kalau kita tahu bahwasanya tipikal orang-orang Arab itu seperti itu. Nah, Abdul Muthalib ini Pak berani sendiri. Ya, dia melewati 60.000 pasukan tadi menghadap Abraha. Awalnya si Abraha ini kagum. Wah, ini pasti ketuanya bangsa Arab ini. Ya, pasti dia mau melakukan negosiasi dengan saya gitu kan. Awalnya kagum Pak. Ternyata Abdul Muthalib hanya meminta untanya. Kamu ngambil 200 untaku, balikin. Akhirnya Abraha kecewa, tidak sesuai ekspektasinya gitu ya. Dia pikir wah ini akan terjadi negosiasi nih, takut nih orang Arab nih. Saya datang 60.000 pasukan gitu kan, mesti takut ini, mesti akan dinegosiasi gitu kan. Ternyata tidak, malah minta untanya. Tambah marah Abraha gitu ya. Saya kemari beserta 60.000 pasukan ingin menghancurkan Ka'bah. Kamu kenapa malah minta untamu? Nah ini Pak, perkataan Abdul Muthalib yang luar biasa dikenang oleh para sejarawan Pak. Apa perkataannya? Aku ya, unta yang 200 ekor tadi itu milikku. Sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya. Maka saya urusan dengan kamu adalah 200 unta tadi. Sedangkan urusanmu dengan Ka'bah adalah langsung dengan pemiliknya. Wah, ini secara tidak langsung mengancam. Karena orang-orang Arab yakin betul Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ka'bah itu merupakan bangunan ya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ya, yang merupakan langsung yang jaganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abdul Muthalib, aku datang kemari urusanku hanya meminta 200 ekor unta. Sedangkan urusanmu dengan Ka'bah itulah adalah urusanmu dengan pemilik Ka'bah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kisah tentang kejadian perang gajah. Namun setelah itu Abdul Muthalib balik Pak. Ketika balik ya, aslinya ya wedi itu Pak, dalam hatinya 60.000 pasukan gitu kan. Ketika kembali ke kota Makkah, dia mengabarkan bahwasannya, wahai orang-orang Arab, kita tidak akan selamat ini. Ada 60.000 orang di luar sana. Ayo kita mengungsi. Kita serahkan saja Ka'bah kepada Allah katanya gitu ya. Ini Pak, orang-orang musyrik itu masih yakin Allah ada gitu kan.
Lah kita yang sudah Islam kadang belum tentu yakin Allah itu ada. Ini bahayanya. Jadi akhirnya orang-orang Arab itu Pak pergi meninggalkan Mekah karena nggak akan mungkin menang gitu kan. Akhirnya besoknya Abrahah memulai penyerangan terhadap Ka'bah. Ada salah satu gajah yang paling besar di antara gajah-gajah yang lain, namanya Pak Mahmud. Namanya Mahmud. Jadi Mahmud ini gajah yang paling luar biasa, kekar, besar daripada gajah-gajah yang lain. Ketuanya gajah. Nah, ketika hari H itu si Mahmud ini ogah-ogahan jalan. Mahmud ini tahu betul ya, namanya makhluk ciptaan Allah ya. Dia punya firasat, ini nggak akan sempurna, ini nggak akan berjalan mulus. Jadi si Mahmud tadi ngambek Pak, nggak mau berdiri ya Bu. Binatang ngambek nggak mau berdiri gitu. Ini kisah ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau ya, Syiarul A'lam Nubala, kitab sirahnya. Sehingga apa? Dipaksa, dipukul, dicambuk sampai benar-benar berdarah. Akhirnya Mahmud tadi terpaksa karena kesakitan ya. Nah, ketika sampai di depan kota Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala utus burung-burung yang namanya burung-burung ababil. Inilah ya yang Allah firmankan dalam surah Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kata Allah? Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana kuasa Rabbmu ya meluluh lantakkan yang namanya tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu memperhatikan begitu luar biasanya strategi yang Abrahah telah lakukan gitu kan? Tapi dengan mudah Allah belokkan, dengan mudah Allah patahkan gitu. Masya Allah ini Pak. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka kami kirim kepada mereka burung-burung kecil yang bernama ababil. Jadi burung ababil ini Pak, itu nggak ada di dunia. Ini burung akhirat, burung yang Allah kirim langsung ya dari akhirat. Para mufassir mengatakan burung ababil ini tidak ada di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan burung ababil itu seperti burung emprit gitu ya, burung apa lagi gerejo, burung apa lagi Pak? Nah, itu keliru. Karena ababil ini burung khusus yang Allah datangkan langsung dari negeri akhirat. Mereka ini membawa apa? Membawa batu-batu yang berasal dari neraka gitu ya. Wa arsalna alaihim ya, wa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjin. Burung-burung tadi Bu Pak membawa batu-batu yang sangat panas yang berasal dari api neraka ya, kemudian dilemparkan kepada tentara Abrahah tadi. Nah, maka ini merupakan pertanda bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga rumahnya, yaitu Ka'bah. Inilah yang memulai ya awal mula kejadian yang luar biasa besarnya mengawali ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pasukan Abrahah yang 60.000 tadi Pak itu semuanya mati. Ya, ibaratnya apa? Ulat kata Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ulat ataupun daun yang dimakan ulat-ulat. Menandakan apa? Semuanya mati, luluh lantak. Setelah kejadian tersebutlah kira-kira sekitar 90 hari, 1 bulan setengah, barulah Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi. Inilah sebuah kejadian yang ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk apa sebenarnya? Untuk menyindir orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab pada masa itu tatkala datang Abraham, mereka lari ketakutan. Tidak ada satupun yang membela Baitullah, tidak ada satupun yang membela Ka'bah. Tapi dengan bangga Allah Subhanahu wa taala tampakkan sendiri bahwasannya apa? Allah lah yang akan menjaga Ka'bah itu sampai hari kiamat.
Maka apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita tadi, Bapak Ibu sekalian? Ini cerita bukan hanya cerita dongeng semata aja. Ada hikmah yang kita bisa petik dari kejadian tersebut. Yang pertama apa kata para ulama? Yang pertama adalah tadi Allah memuliakan Mekah dan juga Ka'bah. Allah memuliakan Mekah dan Ka'bah. Tempat ini merupakan tempat suci, tempat yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Kita sering banyak kejadian-kejadian ya, ada orang-orang Yahudi yang pengen ngebom Ka'bah ya. Beberapa tahun silam itu sempat geger beritanya. Ya, tapi masya Allah, Allah gagalkan, bomnya nggak jadi meledak gitu kan. Ini menandakan apa? Allah akan jaga Ka'bah itu sampai hari kiamat nanti, Pak. Satu-satunya orang yang akan meruntuhkan Ka'bah itu nanti. Tatkala semua umat Islam sudah dimatikan, maka satu orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menjaga betul yang namanya Mekah dan juga Ka'bah. Ini karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ayat 126? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahimu ij'al wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Ibrahim berkata, berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Jadi ini merupakan doanya Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah penduduk kota ini rezeki berupa buah-buahan. Makanya Pak, orang-orang itu heran sebenarnya ya. Nanti kalau kita mau cerita, ada salah seorang bagus banget ceritanya ya, itu follower sejati. Jadi salah seorang sahabat yang benar-benar mengikuti kebenaran ya, sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu dia kaget, singkat cerita dia kaget melihat apa? Di tengah gunung padang pasir, di tengah gurun padang pasir itu kok tanahnya subur sekali. Kok ada kebun kurma? Ini kan logika manusia tidak masuk, Pak. Kenapa di tengah padang pasir yang kering kerontang tersebut keluar mata air Zam-Zam? Subhanallah. Inilah berkat doanya Nabi Ibrahim. Jadi tempat yang paling aman itu kata Rasulullah SAW itu dua, Mekah dan juga Madinah. Jadi kalau kita mau ada apa-apa Pak, pengen aman, pengen apa, nah coba hijrah ke dua kota ini Pak ya. Hijrahlah ke dua kota ini. Kalau kita pengen aman ya, takut Ustadz ini kiamat sudah mau dekat. Nah kalau memang benar demikian, pindah kita Pak sama-sama ke dua kota ini. Kenapa demikian? Dua kota ini sudah dijanjikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tentara Abraha tadi sampai apa? Sampai nanti Dajjal. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti ketika Dajjal itu keluar, Dajjal ini akan keluar dari timur. Rasulullah menunjuk ke arah timur. Dajjal nanti hari kiamat akan keluar dari timur. Tidak ada satupun kota yang lolos dari yang namanya fitnah Dajjal. Jadi tatkala Dajjal turun ya, tatkala Dajjal keluar Bapak-bapak Ibu sekalian, itu semua tempat di dunia ini itu pasti akan didatangi oleh Dajjal. Meskipun Muniroh di belakang Aston, nanti mampir Dajjal kemari Pak. Meskipun Muniroh tidak ketok di jalan sana karena ketutup Aston yang luar biasa tingginya, itu pasti akan disamperi oleh Dajjal ya. Begitu terpelosoknya daerah sana, Merapi Merbabu sana, daerah apa namanya tuh, Petis. Kita besok mau mengadakan kurban daerah sana Pak, doain. Banyak masih teman-teman yang kristenisasi luar biasa besar di daerah sana ya, daerah Pakis, Pakis ya, daerah Magelang masih ke atas sana Pak, lereng Merbabu. Itu nanti insya Allah kita kurbannya sama teman-teman beberapa
NGO, teman-teman komunitas Islam, kita akan korban di sana nanti insyaallah. Nah itu Pak, semua tempat di muka bumi ini akan disinggahi oleh Dajjal kata Rasulullah, kecuali 2 tempat, Mekah dan juga Madinah. Tatkala Dajjal mau masuk, itu dihalang langsung oleh malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Menandakan apa Pak? Sampai hari kiamat nanti 2 kota ini akan Allah jaga betul. Ya, Dajjal tidak akan mampu masuk ke 2 kota ini. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang keluar. Nah, laki-laki ini merupakan orang yang paling kuat imannya pada masa itu kata Rasulullah. Keluar laki-laki ini ya, ingin bertemu dengan Dajjal. Maka Dajjal menunjukkan kekuatannya, dibelah 2 laki-laki ini Pak, tret gitu kan, mati. Dihidupkan kembali oleh Dajjal. Dajjal ini punya kemampuan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menghidupkan orang mati. Ini luar biasanya fitnah Dajjal. Sudah dibelah 2 laki-laki tadi, dihidupkan kembali. Apa kata Dajjal? Kamu tadi saya belah 2 mati, sekarang kamu hidup, tak hidupkan lagi. Percaya nggak kamu aku ini Tuhan, kata Dajjal. Apa kata laki-laki tadi? Mulai detik ini saya makin yakin kamu Dajjal. Sehingga Pak, di dalam hadis nggak disebutkan laki-laki ini, sehingga Pak tidak dibunuh oleh Dajjal, dibiarin wes pergi ke sana gitu kan. Nah ini hadisnya Pak. Jadi 2 kota ini merupakan kota yang paling suci, yang paling akan Allah jaga dan paling aman sampai hari kiamat kelak. Mekah dan Madinah. Itu yang harus kita ambil pelajarannya dari kisah Abrahah tadi. Maka ya, siapapun yang berbuat makar untuk Ka'bah itu insya Allah tidak akan bisa, karena memang Allah jaga. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah tentara Abraha tadi, yaitu sikapnya Abdul Muthalib tadi Pak. Sikapnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini meskipun orang pada masa itu, kakek beliau sallallahu alaihi wasallam ini pada masa itu, meskipun beliau menganut ya agamanya agama nenek moyang mereka, tapi keyakinannya bahwasanya Allah itu akan menolong hambanya itu luar biasa besarnya Pak. Ya Bu, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya apapun kondisi kita, apapun situasi kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, libatkan Allah di dalamnya. Itu yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Apapun musibah yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun hutang yang saat ini belum kita lunasi gitu kan, seberapa besar pun ya tugas yang saat ini belum kita kerjakan, dan semua urusan-urusan dunia dan juga akhirat yang satu persatu tidak mungkin bisa kita urai, maka itulah saatnya kita melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Jangan sampai lupa dengan Allah. Itu pelajaran yang kedua yang harus kita ambil dari kisah Abraha tadi ya, bahwasanya Abdul Muthalib ini, kakek Nabi Muhammad SAW ini, yakin betul bahwasannya apa? Rumah Allah pasti akan Allah bantu. Rumah Allah pasti akan Allah selamatkan. Makanya kita sebagai umat muslim apalagi ya, jangan sampai kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan kita Pak, libatkan Allah. Apapun permasalahan kita, libatkan Allah di dalamnya. Insya Allah akan Allah mudahkan. Ingat ya, kemarin Allah punya sifat apa Pak? As-Somad gitu ya. Apa kemarin As-Somad maknanya? Ada yang masih ingat Pak? As-Somad itu maknanya apa kemarin? Dulu pernah saya jelaskan. Allah itu suka, cinta kepada hambanya yang menggantungkan masalah hanya kepada Allah. Itu makna As-Somad. Maka kalau kita pengen dicintai oleh Allah ya, gantungkanlah semua urusan kita kepada Allah. Itu salah satu kita mencari ridhonya Allah, cintanya Allah. Yang ketiga, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Abraha tadi? Ya, yaitu perbuatan pemuda dari Bani Kinanah tadi Pak. Seorang pemuda berani yang apa? Yang membela kehormatan Ka'bah. Sehingga dia berani sendiri ya mendatangi Yaman, kemudian apa?
Ya, meskipun ini tidak boleh ditiru ya. Jangan sampai dari kajian ini nanti gereja Selamat Riyadi itu nanti pula kita lempari kotoran. Jangan, ini nggak boleh ditiru. Ya, ini saya bilang baik-baik di dalam kamera, jangan ditiru. Yang ditiru itu bukan perbuatan itunya, tapi yang ditiru itu apa? Membela harga diri seorang muslim, itu yang paling penting. Ya. Membela kehormatan Islam. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Islam dihina, tatkala Islam dicela, kita harus nomor satu yang paling menentang. Kita harus berada di barisan paling pertama, ya. Kalau kita masih tidak ada rasa, minimal dalam hati lah Pak, kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan. Tatkala Islam dihina, tatkala Islam dipojokkan, tatkala kaum muslimin ditindas, kalau kita tak mampu untuk bersuara, minimal dalam hati kita itu ada perasaan benci, ada perasaan marah, ada perasaan, ya, perasaan apa Pak? Perasaan yang benar-benar membuat kita itu emosi gitu ya. Karena yang dihina ini agama kita, Islam. Jadi kalau ada, kita masih ketika mendengar berita ada salah seorang dosen ya yang mengatakan bahwasanya kawin sesama jenis itu halal. Ini kan sama dengan apa? Menjelekkan Islam. Maka kalau sudah ada orang yang seperti ini, kita wajib marah. Inilah yang menandakan apa? Menandakan benar-benar tidak iman kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Rumah Allah saja dihina, ya, itu kita marah, apalagi Rasulullah yang dihina. Ya, kalau ada sekarang karikatur-karikatur orang-orang yang memang komunis yang sangat benci dengan Islam, menggambar bentuk Rasulullah dengan gambar yang senonoh, itu harus kita nomor satu yang paling benci Pak. Menandakan apa tadi? Benar-benar hati kita ini beriman kepada Rasulullah. Ya. Jadi kita kalau kehormatan Islam dinodai, itu kita harus marah. Tidak boleh enggak. Kita harus marah, tunjukkan ya solidaritas kita. Ini yang bisa kita ambil dari pelajaran tadi Pak. Yang pertama jelas, yang pertama tadi apa? Ka'bah itu Allah lindungi sampai akhir zaman. Tidak akan ada musuh yang mampu menghancurkan Ka'bah. Yang kedua ya sifatnya Abdul Muttalib tadi apa? Menggantungkan semua urusan kepada Allah, itu hikmahnya. Yang ketiga sifatnya pemuda tadi apa? Merasa marah tatkala Ka'bah dihina, merasa marah tatkala Ka'bah diduakan. Maka kita sebagai seorang muslim pun harus marah tatkala Islam dinodai, tatkala Islam dihina, tatkala kaum muslimin ditindas. Itu kita harus nomor satu yang paling depan dalam melakukan penolakan dan juga ya membuat saudara kita ini terbebas dari kezoliman. Jadi kalau kita dengar saudara kita yang di Gaza sana Pak, yang di Uighur, bagaimana siksaannya luar biasa, itu kita harus ada rasa simpati, harus ada rasa terlibat di dalam menyelamatkan saudara-saudara kita tadi. Inilah yang namanya al-wala wal bara. Ini al-wala wal bara. Ini pelajaran akidah. Nanti kalau ada ustadz yang membahas ini, masya Allah luar biasa. Kita percepat. Apanya? Tidak disebutkan Pak. Apakah dia naik onta? Apakah dia jalan kaki? Enggak ada sepeda ontel di sana. Yang jelas kalau enggak kuda, unta, kalau enggak jalan kaki. Karena dulu ya kendaraan itu kuda dan unta, gitu ya. Kendaraan itu kuda dan unta. Ya. Tapi di dalam bukunya Imam Az-Zahabi tidak disebut naik apa pemuda ini. Apakah numpang kabilah lain gitu ya, ngompreng gitu bahasa kita sekarang, ngompreng truk atau apa gitu kan, nebeng. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa gajah tadi ya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW Allah utus ya untuk yang namanya menyatukan kabilah Arab tadi. Dari peristiwa gajah inilah martabat yang namanya kaum Quraisy itu naik. Dari peristiwa
perang gajah inilah ya kabilah-kabilah Arab itu memuji kaum Quraisy sebagai apa? Hambanya Ka'bah. Maka inilah yang merupakan ya bekal awal Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasul terakhir kepada kaum Quraisy. Agar apa? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dilihat, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar diperhatikan, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dihormati oleh bangsa Arab yang lain. Inilah setidaknya 4 faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran perang gajah. Mudah-mudahan sedikit ya ilmu yang bisa kita dapati di malam ini bisa kita amalkan ya, dan juga mudah-mudahan ya kita sama-sama menata hati kita, menata perasaan kita akan saudara-saudara kita yang terzolimi dan teraniaya ya di belahan bumi yang lain ya. Di Uighur itu Pak nggak ada kajian-kajian kayak gini, kasihan. Di Uighur sana tuh Pak, ketahuan aja sholat di rumah itu akan ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Yang boleh sholat tuh hanya yang sepuh-sepuh, usia 60 tahun ke atas, itu kata Ustaz Umar, itu yang boleh sholat. Sedangkan yang muda-muda itu tidak boleh sholat. Ketahuan puasa juga akan dicampakkan ke dalam penjara. Ada CCTV di mana-mana Pak ya. Makanya teman-teman yang di sana itu kalau sholat itu sholatnya pakai sholat isyarat. Gimana sholat isyarat ya? Karena kalau sholat dengan berdiri nggak mungkin bisa, akan ditangkap ya. Mereka tidak punya kekuatan mau melawan gitu kan. Maka ketika tidak masuk waktu sholat itu mereka sholatnya sholat isyarat. Sholat isyarat itu hanya pakai isyarat saja ya. Dengan mata mungkin Allahu Akbar kedip gitu kan, baca doa, baca Al-Fatihahnya dalam hati ya. Ketika ruku tundukkan kepala sedikit gitu kan. Nah ini dengan isyarat. Ini begitu sulitnya kehidupan saudara-saudara kita. Maka kita harus benar-benar bersyukur di Indonesia ini Allah masih beri kita kebebasan, Allah masih memberi kita kelapangan, Allah masih memberi kita kemudahan untuk menuntut ilmu dan juga beribadah sepuas-puasnya. Maka jangan lupakan doa kita untuk saudara-saudara kita muslim di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Uighur dan tempat-tempat yang lain yang memang membutuhkan doa kita dan pertolongan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.